Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fureka Zahra. Saya dari kelas Saulin 1B. Saya ingin menyampaikan hasil resum saya dari materi yang telah disampaikan Ustadz Alwi pada hari ini yang bertemakan adab Nabi terhadap masyarakat urban dan badui. Peradaban adalah suatu masyarakat yang sudah besar dan budayanya halus. Masyarakat berkembang dari sederhana menjadi suatu yang kompleks. Masyarakat sederhana biasanya sedikit populasinya. Mereka juga bersifat nomadik, yaitu masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah karena mata pencarian mereka. Masyarakat nomadik ini rata-rata berprofesi sebagai pengembala. Jika tanah yang mereka tempati sudah habis rumput untuk hewan gembalanya, mereka akan berpindah ke tempat yang cocok untuk mereka. Masyarakat ini juga bukan tinggal di rumah yang terbuat dari batu atau kayu, tetapi mereka menjadikan tenda sebagai tempat tinggal mereka, sehingga mempermudah proses berpindah. Nah, masyarakat Baduy adalah masyarakat yang hidupnya nomadik. Ada juga masyarakat urban, yaitu masyarakat yang populasinya cukup besar, budayanya berkembang, dan memiliki pemerintahan. Masyarakat tersebut biasanya akan menetap secara permanen, artinya tidak berpindah-pindah seperti masyarakat Baduy. Jika kita telusuri, ada suatu daerah di masa Rasulullah yang dapat dikatakan berada pada fase pertengahan antara masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks atau urban. Daerah itu bernama Hijaz. Hijaz adalah suatu kawasan yang di situ ada kota-kota penting, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Pada saat itu, Mekah adalah kota yang cukup penting, tetapi Mekah ini belum berkembang menjadi sebuah negara karena belum dipimpin dengan satu pemimpin. Jika kita perhatikan, ada beberapa sahabat Rasulullah yang merupakan masyarakat Badui, seperti Abu Dzar dan beberapa sahabat lainnya. Abu Dzar yang merupakan masyarakat Badui pernah meminta izin kepada Rasulullah saat menjelang wafat untuk kembali ke gurun pasir. Rasulullah mengizinkan Abu Dzar kembali. Kembalilah Abu Dzar ke gurun pasir, tetapi tidak semua masyarakat diizinkan Rasulullah untuk kembali ke gurun pasir. Hanya beberapa sahabat saja yang diizinkan. Masyarakat Baduy sering disebut sebagai masyarakat yang kasar, yang kurang tata krama. Tetapi di balik kekurangan tersebut ada kelebihan dari masyarakat Baduy, yaitu berbahasa dengan bagus dan fasih dibanding masyarakat yang hidupnya di perkotaan seperti Mekah. Karena pada bulan-bulan tertentu, apalagi pada bulan haji, Mekah ini didatangi oleh banyak orang dari segala daerah, sehingga bahasanya berbeda-beda, campur aduk. Makanya penduduk Mekah memiliki tradisi untuk menitipkan anak mereka kepada masyarakat Baduy untuk disusui dan dididik dengan bahasa yang baik dan benar. Halimah Sa'diyah, ibu susu Rasulullah, merupakan orang Baduy juga. Suatu hari, Rasulullah mendengar beberapa sahabat berbicara tentang kemewahan berpakaian. Lalu, Rasulullah berkata, "Ad-dizazah minal iman", yang artinya berpakaian lusuh bagian dari iman. Ada sebuah cerita, Guru Syekh Hamzah Yusuf merupakan seorang ulama yang berasal dari masyarakat Baduy. Setiap hari, Syekh Hamzah menatapi gurunya yang sedang Suatu hari, Syekh Hamzah menatapi gurunya yang sedang berdiri membelakanginya. Syekh Hamzah melihat baju yang dipakai gurunya lusuh, kotor. Terlintaslah di hati beliau hadis Nabi yang berbunyi an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah bagian dari iman. Syekh Hamzah mengkritik gurunya di dalam hati. Gurunya menoleh lalu berkata, "Pernahkah engkau mendengar hadis Nabi yang berkata bahwa berpakaian lusuh sebagian dari iman?" Syekh Hamzah menjawab tidak pernah. Lalu gurunya menyuruhnya untuk membuka kitab. Setelah ia mencari, memang ada hadis tersebut. Bisa disimpulkan bahwa makna hadis tersebut untuk orang-orang Baduy saja, karena mereka tinggal di gurun. Sedangkan hadis kebersihan sebagian dari iman, maknanya untuk masyarakat urban, masyarakat perkotaan seperti kita. Tetapi meskipun berpakaian lusuh, hati mereka tetap beriman kepada Allah. Kata Baduy sendiri memiliki arti dalam bahasa Arab
Badawi, bermakna Baduy, pedesaan, dan nomadia. Perilaku dan cara hidup mereka berbeda dengan masyarakat urban. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, beliau menganggap bahwa pola hidup Baduy merupakan tahap yang lebih awal daripada kehidupan yang menetap. Mereka merupakan bentuk awal peradaban, kehidupan cenderung berpindah-pindah, sederhana secara ekonomi, dan biasanya orang-orang Baduy hanya memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi pada umumnya mendamba kehidupan urban dan perekonomian yang melampaui tingkat subsista. Dalam Al-Quran, orang Baduy dikenal dengan sebutan A'rab. Iman belum masuk kepada hati orang-orang Baduy, dikarenakan hatinya yang sangat keras. Quran menyatakan tidak semua orang Baduy tidak beriman, ada beberapa dari mereka yang beriman. Masyarakat Baduy memeluk Islam di akhir-akhir dakwah Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, beberapa dari mereka malah berpaling atau murtad, karena orang-orang Baduy ini tidak serius dalam beragama. Mereka suka menampilkan etika yang kurang baik. Mereka tidak banyak ilmu dan dikarenakan mereka yang jauh dari kota dan ketidakmauan mereka itu sendiri. Rasulullah mengajari orang Baduy dengan sangat sabar, seperti saat ada seorang Baduy yang kencing di masjid, Rasulullah melarang para sahabat memukul. Dan Rasulullah menyuruh untuk membersihkan air kencing orang tersebut. Seorang Arab Baduy juga pernah mengintip ke celah-celah rumah Rasulullah. Rasulullah mengambil sesuatu yang tajam lalu menusuk-nusuk agar orang Baduy ini tidak lagi mengintip. Ada seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah yang bernama Zahir radhiyallahu anhu. Zahir ini merupakan orang Baduy juga. Zahir tidak tinggal di Madinah, tetapi ia tinggal di gurun. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang. Setiap Zahir ingin pergi ke Madinah, ia selalu membawa hadiah untuk Rasulullah, meskipun hadiahnya ini sederhana. Saat Zahir pulang, Rasulullah juga memberikan hadiah kepada Zahir. Bukan berarti karena orang Baduy kasar, kurang adab, dan ilmu mereka tidak diutamakan. Kurang adab dan ilmu mereka tidak diutamakan. Mereka tetap diutamakan oleh Rasulullah. Bukan berarti semua yang urban baik. Jika sudah bermewah, cara berlebihan itu sudah tidak baik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas pengucapan yang salah dan kata-kata yang salah atau materi yang kurang memuaskan, resume yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.